Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Kita ngopi-ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Jadi ini entah kenapa berapa hari ini dayanya kopi pahit terus ini. Kali ini saya mau menjelaskan, ya bagi-bagi cerita aja lah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat untuk kita semua. Saya hendak menjelaskan perbedaan antara spiritual dan supranatural. Ya, sangat banyak orang pukul rata segala sesuatu dianggapnya spiritual, padahal supranatural dianggap juga spiritual. Beda ya antara spiritual dan supranatural. Ini kenapa saya uraikan kopi pahit ini, karena ada salah satu sahabat ya. Ada salah satu sahabat kita, saudara kita bercerita ya. Dia cara inilah istilahnya ya, tukar pikiran. Beliau seorang anggota dewan ya. Beliau seorang pejabat, dinasihati oleh teman-temannya, kita harus ada guru spiritual. Untuk apa? Untuk benteng diri. Karena menurut pengakuan beliau, banyak para pejabat ini saling menjatuhkan ya. Kalau nggak dari secara zohir ya secara goib ya. Jadi takut dicelakai, ayo kita cari guru spiritual. Ketawa saya dengarnya itu ya kan. Jadi ini sekalian ini mau saya kupas ini kopi pahitnya. Mudah-mudahan teman itu mendengar ini video ini ya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat yang lain, wakil rakyat yang lain dengar video ini. Kita harus membedakan antara spiritual dan supranatural. Kita bahas dulu spiritual. Apa tuh Bang makna atau arti dari spiritual? Spiritual itu kan bahasa Inggrisnya spirit. Artinya apa? Jiwa. Ya. Sesuatu yang berkaitan sama jiwa, sama rohani, sama batin di diri kita. Jadi kalau kita mau kaji lebih luas, makna spiritual adalah olah jiwa, olah kesadaran jiwa kita. Ya, hubungan batin kita kepada Tuhan, hubungan batin kita kepada Allah, mengaktifkan sisi rohani kita untuk mengenal Allah, itu spiritual. Ya, beda-beda agama pasti ada itu yang namanya spiritual, yaitu hubungan hatinya, hubungan batinnya kepada Tuhannya. Nah, itu benar spiritual. Lantas yang dikatakan supranatural itu apa Bang? Supranatural adalah sesuatu kejadian yang di luar nalar, di luar logika, di luar akal sehat ya, di luar hukum alam ya. Misalnya kalau hukum gravitasi, kalau kita lempar benda dari atas ke bawah, jatuh dia ke bawah. Kalau supranatural nggak jatuh. Misalnya ada manusia bisa terbang, bisa jalan di atas air, itu supranatural namanya. Karena melawan hukum alam. Ya. Jadi kalau memang niat kita cari guru spiritual, tapi tujuannya untuk pagar goib, biar tidak dicelakai orang, itu salah. Yang dicari itu sebenarnya bukan guru spiritual, tapi guru supranatural. Makanya saya ketawa ya. Nah, banyak ini di luar sana segala sesuatu yang mengajarkan tentang kesaktian, tentang ilmu goib, tentang ilmu batin, ilmu yang sakti-sakti lah kita bilang. Itu dianggapnya spiritual, padahal itu supranatural. Ya, sekarang banyak, mana kiai mana dukun sama aja, nggak bisa kita bedakan. Ya, kiai pun ngajarin supranatural. Banyak zaman sekarang ini.
Jadi hati-hatilah teman-teman dalam belajar. Paham ini arahnya kemana ini? Ya, kita belajar agama, belajar ketuhanan, belajar zikir, tapi arahnya untuk sakti-sakti, arahnya untuk sesuatu yang di luar nalar, arahnya untuk sesuatu kekuatan supranatural. Itu jelas bukan spiritual. Itu namanya supranatural. Ya. Jadi yang benar kalau memang kita ini, ya siapa aja, bukan anggota dewan aja lah, tapi justru anggota dewan wajib punya guru spiritual. Agar apa? Agar otak kita benar. Ya, jangan ngasih korupsi aja otak kita. Kalau kita punya guru spiritual, ada yang menasihati kita. Kalau kita salah jalan, kita diajarkan terus tentang hubungan kita sama Allah, diajarkan terus hubungan kita berakhlak yang mulia, ya. Bagaimana dalam bertakwa kepada Allah, diajarkan tentang agama, diajarkan tentang akhlak, diajarkan tentang berbuat baik, ya. Itu baru spiritual. Misalnya, Bang, saya di kerjaan Bang dimusuhi orang, Bang. Banyak musuh saya, Bang. Atau bisa jadi taruhlah tembus misalnya, Bang, saya disantet, Bang, sakit saya, Bang. Kalau kita bertemu dengan guru spiritual, pasti dia akan membuat kita sabar. Ya, sabar ini ujian dari Allah. Kamu mohon ampun kepada Allah. Itu guru spiritual itu. Karena apa? Diajak hati kita untuk berbuat baik. Tapi kalau kita mengadu kepada guru, siapa yang hajar? Wah, kita ajar balik katanya. Itu guru supranatural itu. Ya. Jadi hati-hati. Dan mudah-mudahan teman-teman paham. Yang dikatakan spiritual itu adalah olah rasa, ya, olah kesadaran. Mengaktifkan kesadaran jiwa kita, yaitu mengaktifkan sisi rohani kita agar kita lebih peka pada energi, pada vibrasi, pada frekuensi, ya. Kita bisa membaca tanda-tanda alam. Kita bisa berinteraksi dengan orang, ini mana yang harus, apa yang harus saya lakukan ketika berjumpa si A, karena kita spiritual kita aktif, terbaca kita, ya, itu betul. Sehingga kita jaga jarak, ya, sehingga kita pandai menyikapi segala macam. Yang dikatakan spiritual itu adalah kekuatan batin, ya, olah rasa batin kita. Macam mana, Bang, biar saya dapat ilmu spiritual itu, Bang? Dengan berzikir, rajin ibadah, rajin sholat, ya. Sehingga apa? Kepekaan rasa ini aktif. Mungkin lihat orang susah, Bang, tersentuh hatiku, Bang, tergerak hatiku, Bang. Dapat perintah aku, Bang, disuruh tolong orang ini, Bang. Itu spiritual sudah aktif itu. Ya, arahnya ke situ yang namanya spiritual. Apalagi kalau kita ini wakil rakyat, ya, anggota dewan, pejabat, memegang amanah yang sangat besar. Kalau nggak ada guru spiritual, melenceng kita. Harus punya guru spiritual. Seperti apa, Bang? Ya, carilah kiai yang bagus, cari guru yang mengarahkan kepada Allah, ya. Banyak-banyak kita berkumpul sama orang soleh, jadi kita vibrasinya kena, ya kan? Dapat kita nasihat-nasihat yang bijak, itu spiritual, ya. Jadi bukan bisa mematahkan besi, ya kan? Bisa ilmu kebal. Dibilang itu spiritual, apalagi main di wilayah jin. Itu bukan spiritual, itu supranatural. Orang lain nggak bisa lihat jin, dia sendiri bisa lihat. Berarti supranatural karena di luar batas, di luar hukum alam. Ya, rata-rata yang supranatural itu mainnya dengan sihir, dengan kekuatan jin. Itulah supranatural, ya kan? Jadi kita harus lebih cerdas lah. Jangan lagi kita salah paham, salah pengertian, ya. Harus berpikir cerdas kita ini.
Yang mana spiritual, yang mana supranatural. Sehebat apapun pangkatnya, mau kiai, mau syekh, mau ulama kayak manapun, kalau ngajarnya kesaktian, ngajarnya yang di luar nalar, itu supranatural namanya. Apa dampaknya kalau kita belajar supranatural? Sombong, merasa bisa, merasa jago, merasa mampu, ya kan? Merasa memiliki kuasa, nggak ada takutnya sama orang, kecil semua orang sama kita. Itu kalau sudah belajar supranatural. Tapi kalau kita belajar spiritual, itu kita diajarkan rendah diri, rendah hati, tidak boleh sombong, ya. Menjaga hati kita jangan sampai kotor, jangan sampai suuzon sama orang, jangan sampai kita menaruh kebencian kepada orang. Itu spiritual, ya. Hati-hati. Sekarang ini ngeri kita lihat. Tampang kiai, ya, berjubah, islami, dukun rupanya, ya kan? Jadi kalau sudah arahnya kepada kesaktian, arahnya sudah kepada suatu kekuatan, itu sudah supranatural. Apakah nggak boleh, Bang, saya mempelajari itu semua? Boleh, tapi manfaatnya sedikit, godaannya yang berat. Kalau kita nggak bersih hati kita, nggak kuat iman kita, goyang. Goyangnya macam mana, Bang? Ya kita jadi banyak musuh. Karena apa? Kita sombong sama orang, merasa bisa, merasa mampu, nggak ada takutnya sama orang, ya. Jadi hati-hati, jangan cepat tertipu oleh topeng-topeng, ya. Zaman sekarang ini banyak kali topeng, ya. Kita lihat bagus luarnya, kalimatnya bagus, ya, ajarannya zikir, rupanya arahnya saktian, arahnya setan-setan, ya kan? Arahnya kanuragan, kehebatan ini, kehebatan itu supranatural namanya, bukan spiritual. Jadi kalau benar kita, Bang, jiwaku haus, Bang, aku kering, Bang, mungkin aku semua punya, Bang, harta aku berlimpah, Bang, jabatanku tinggi, kedudukanku tinggi, tapi hatiku kering. Cari guru spiritual, ya. Cari sosok guru yang mengajarkan kita semakin sadar kepada Allah. Cari sosok guru yang bisa mengaktifkan jiwa kita, kesadaran kita, batin kita, sehingga kita peka kepada rasa, sehingga kita bisa membaca ilham-ilham Allah, ya. Sehingga keisanan kita aktif. Aku mau begini, takutlah, Bang, Allah lihat. Aku mau begitu, aku takut, Bang, Allah tahu. Itulah spiritual itu, ya. Cari guru yang seperti itu. Banyak guru seperti itu. Jadi kita jangan tertipu juga, jangan tertipu karomahnya, jangan tertipu apa gelarnya, apalagi udah pakai Gus, ya kan? Woi, anak kiai nih Gus, rupanya dukun. Nggak boleh begitu, ya. Jangan sampai kita tertipu itu semua. Lihat dulu, nih arahnya kemana ini? Arahnya apakah mengarahkan kepada akhlak yang mulia atau hebat-hebatan? Kalau dibuatnya kita itu akhlak kita semakin bagus, ya. Sejak saya belajar sama dia, Bang, saya jadi sabar, Bang. Saya jadi bagus, Bang. Saya jadi rendah hati, Bang. Itu berarti spiritual, ya. Spirit kita hidup. Sejak saya belajar sama dia, Bang, wih, sakti kali aku, Bang. Nggak mempan aku dibacok. Itu supranatural, dukun itu, ya. Ini pahit-pahit aja ngomong nih. Jadi jangan sampai teman-teman tertipu. Kasihan lihatnya, ya. Kita pukul rata pula itu. Semua kita bilang spiritual, nggak begitu. Saya senang, Bang, dengan seorang ustadz, Bang. Setiap dia ceramah hatinya tersentuh, Bang. Besok saya lakukan apa isi ceramahnya. Berubah hidup saya, Bang, lebih baik. Itu spiritual namanya, ya. Mengarahkan kita kepada kebaikan,
mengarahkan kita kepada ketakwaan, itu spiritual. Jadi kita jangan sampai mengkotori makna spiritual ya. Sampai sekarang banyak orang nggak paham. Kalau dibilang spiritual itu dikiranya sakti-sakti, padahal bukan itu. Spiritual yang benar itu adalah mengajak kesadaran kita itu hidup, peka pada sekitar ya. Aku dulu kalau lihat orang susah biasa aja bang. Sekarang lihat orang susah tuh kayak terpanggil bang, nangis hatiku bang. Kalau nggak nolong dia itu rasanya nangis hatiku bang. Itu spiritualmu udah hidup. Itu yang benar. Ya. Mudah-mudahan kawan-kawan paham lah. Jangan sampai kita semua pukul rata. Wah, di sana ada guru hebat, sakti, kebal bacok. Langsung kita bilang wah itu guru spiritual. Salah. Itu guru supranatural. Ya. Bukannya tidak mungkin kita setelah belajar spiritual dapat supranatural, bisa jadi dapat. Tapi itu karunia, bukan karena diminta-minta, bukan karena dipelajari. Ya. Mungkin ada orang yang belajar spiritual nih. Berguru dia pada seorang guru, belajar zikir. Ya, aktiflah kesadaran jiwanya. Ketika aktif kesadaran jiwanya, dapat dia supranatural. Mungkin terjadi sesuatu yang di luar hukum alam, ya, di luar logika. Yaitu karunia Allah, bukan karena dia minta-minta, bukan karena dia sengajakan. Ya. Seperti para wali itu namanya karomah. Kalau kita orang biasa namanya maunah, pertolongan Allah. Ya. Karena apa? Spiritualnya sudah aktif. Allah kasih anugerah, sesuatu kejadian supranatural, tapi bukan disengajakan. Ini supranatural dipamer-pamer pula. Itu namanya sengaja. Nggak boleh. Ya, itu ada keakuan diri di situ. Jadi jangan dicari-cari itu yang namanya supranatural. Ya, bagi saudaraku, sahabatku, anggota dewan, ya, pejabat. Kalau takut takut bang dikerjain orang, takut dimusuhi orang. Tanya lagi diri sendiri, akhlak kita bagus enggak? Kita baik enggak sama orang? Kalau kita baik sama orang, enggak mungkin kita dicelakai orang. Banyak-banyaklah buat baik sama orang banyak. Ya, sama teman, sama bawahan. Ya, sama saingan kita pun buat baik aja terus. Mau disaingi kita baik aja terus. Berlindung kepada Allah, kuat-kuat kita mohon perlindungan Allah. Andai kata niat dia ingin mencelakai kita, tembus itu sampai kepada kita, anggap saja ujian Allah. Yang penting kita sudah bergantung kepada Allah. Ya, jangan pula salah bergantungnya cari guru. Kalau betul dapat guru spiritual, dapatnya supranatural macam mana? Ya. Jadi jangan sampai salah niat. Ya. Kita memegang amanah yang besar, ya. Banyak-banyak minta nasihat sama ulama, cari ulama. Ya, cari kiai yang bagus, cari kiai yang arahnya itu mengajarkan kita agar dekat kepada Allah, mendekat terus kita. Banyak-banyak minta nasihatnya, ya. Karena para kiai, para ulama yang menguasai spiritual rata-rata itu diberikan kasaf oleh Allah. Kalau misalnya kita punya suatu masalah, macam mana nih guru, macam mana ini kiai, aku pilih yang mana, bingung ini salah satu. Nah, nanti kiai tersebut pasti akan memberikan pandangan dengan pandangan Allah. Karena spiritualnya ya sudah mata Allah di situ. Ya. Nanti kita juga terarah. Ya. Sering-sering minta nasihat. Apakah wajib bang punya guru? Wajib, kita semua wajib punya guru. Apalagi kita memegang amanah yang sangat besar. Kalau nggak ada guru goyang nanti. Kiri kanan setan bisikin kita. Ya. Setan dalam bentuk goib kita nggak mungkin bisa kita ketahui. Dalam bentuk manusia ini yang berat, ya kan? Nggak sangka kita itu setan. Ya.
nanti ditarik sana ditarik sini, goyang kita, nggak kuat iman kita. Banyak-banyak minta nasihat ya. Jadi untuk saudaraku siapapun, jangan salah paham, jangan salah duga ya. Kenali, pahami makna spiritual dan supranatural. Yang spiritual sejati adalah olah rasa, olah batin, kesadaran jiwa kita, bagaimana tersambungnya kepada Allah, aktif, peka ya, sehingga kita menjadi akhlak yang mulia. Itu spiritual tuh. Sedangkan supranatural tuh sesuatu biasanya kekuatan jin, kekuatan sihir ya, itu nggak mengandalkan Allah itu. Jadi hati-hati, jangan salah belajar. Kalau kita lihat bang, tampangnya kiai bang, udah berjubah bang, gelarnya Gus bang misalnya ya, ini misal aja ini, jangan percaya, lihat dulu arahnya kemana ya. Kita ke neraka sendiri, ke surga juga sendiri. Jangan ikut-ikutan di dunia ini ya, pilihan di tangan kita sendiri. Gak boleh kita ikut-ikutan orang. Baca dulu betul-betul ini kemana arahnya nih. Yang diajarkan ini membuat saya tambah dekat kepada Allah apa membuat saya tambah sombong? Kalau dibuat kita tambah sombong, tambah merasa bisa, merasa mampu, jangan ikuti ya. Lebih baik gak punya ilmu itu daripada macam iblis kita jadi sombong ya. Belajarlah sama guru spiritual yang betul-betul spiritual, mengarahkan kesadaran kita, jiwa kita, rohani kita, kepekaan rasa kita ya, bisa membaca perintah-perintah Allah, tangkap ilham-ilham Allah ya, mengerti kita dalam menjalani hidup bagaimana yang dilarang Allah, bagaimana yang disuruh Allah, paham kita. Banyak-banyak minta nasihat seperti itu ya. Jadi mohon maaf aja ini kalau banyak kuping-kuping yang panas ya, mohon maaf. Ini suatu kebenaran yang harus kita ceritakan biar banyak teman-teman paham. Jangan sampai tertipu lagi. Mana spiritual, mana supranatural, kita anggap sama pula, padahal itu nggak sama itu ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.